Dan ini Abah melihat Pak KDM ini luar biasa. Abah bisa melihat bahwa dia itu sudah bisa menggunakan rasa tadi semua. Hanya orang yang senantiasa menampung adalah energi berupa cahaya, adalah dia kembalikan lagi adalah berupa energi, adalah berupa cahaya tadi semua ya. Maka tidak sedikit, tidak banyak sahabat pemimpin seperti KDM ini tadi semua ya. Abah nggak habis-habisnya adalah tadi semua. Walaupun begitu bagi Abah bukan mengkultuskan orang, tapi Abah menyaksikan Allah tajali pada orang ini. Menyaksikan Rasulullah tajali pada orang ini. Silakan kalian menganggapnya seperti apa. Tapi bagi Abah jelas orang ini adalah sudah menarik energi positif, mengembalikan kepada energi yang positif tadi semua. Saudara sekalian, ada video menarik dan ini datang dari Abah Setu, di mana beliau mengomentari daripada kinerja yang selama ini terjadi di Jawa Barat khususnya, yaitu yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan beliau mengibaratkan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah murid jadi daripada Abah Anom. Lalu kemudian Kang Deddy Mulyadi bagaikan cahaya bagi Jawa Barat yang menumpas daripada kegelapan. Ya, kita tahu sendiri siapa kegelapan itu, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Selamat siang sahabat KDM ya, dimanapun berada. Semoga panjenengan dimanapun adalah mulia ya. Abah baru menyaksikan beberapa video Kang Deddy yang beliau senantiasa setiap perkataannya menggunakan kalam Abah Anom ya. Dan memang setahu Abah, Kang Deddy itu dulu pernah ditalkin sama Wajejen ya tadi semua. Maka Abah bisa mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini kenapa luar biasa, kenapa begitu paham dengan alam ya. Karena beliau ini bukan hanya sebatas jadi murid ya, tapi jadi murid jadinya Abah Anom. Maka beliau adalah Al-Qur'annya bukan hanya di lisan, dalilnya bukan hanya di lisan, di semua. Itulah yang seharusnya kita pun sama melakukannya. Dan semoga para pemimpin Indonesia dari presiden, gubernur, bupati, wali kota juga adalah pemimpin yang selalu menggunakan rasa, sahabat. Beliau berkata, Abah Anom berkata, kalau seandainya seorang pemimpin berjanji dengan lisan, maka yang didengar hanya oleh telinga. Tetapi pada saat seorang pemimpin atau manusia adalah bicara dengan rasa, maka yang akan dirasakan adalah rasa, ya sahabat. Maka Abah sedang di jalan ini ada kesempatan mengomentari dari video-video beliau ya, yang Abah tahu memang ya, waktu dulu masih beliau adalah bupati di Purwakarta, beliau itu adalah muridnya pengarsa Abah ya. Makanya Wajejen selalu hadir, bahkan dalam setiap acara di Kabupaten Purwakarta yang selalu diundang adalah Wajejen. Dan saya mengatakan ya, walaupun beliau tidak rajin manakib ataupun khotaman ya, atau zikiran jahar ya, tapi beliau Abah katakan adalah murid jadi, bukan jadi murid dari semua ya. Karena perkataan gurunya sudah ada pada rasanya dari semua. Maka inilah ya sahabat ya, barangkali Kang Deddy termasuk orang kalau menurut Abah sudah paham hukum fisika ya. Karena pada dasarnya dalam hukum fisika adalah ada hukum adalah tarik menarik, adalah hukum aksi reaksi, ada hukum sebab akibat, sahabat. Maka ini juga jadikan pelajaran kita yang bukan kepala daerah, bukan pemimpin daerah, tapi diri kita adalah kullukum ra'in. Kita juga semua ada pemimpin. Maka pemimpin kita harus menggunakan rasa, sahabat. Maka sesungguhnya segala alam dunia ini adalah wujud, adalah manifestasi daripada Allah itu sendiri, wujud Tuhan tadi semua. Maka semesta ini adalah kecerdasan tanpa batas ya sahabat. Maka Anda bisa saksikan ya, hanya dari bulu saja kita tafakuri, pada saat bulu alis itu jatuh ya, sesungguhnya alis tidak bisa memanjang sebagaimana rambut. Itulah
bahwa sesungguhnya alam ini adalah kecerdasan tanpa batas. Demikian pula bulu mata, bulu kumis, dan lain sebagainya. Maka seolah-olah masih punya batas. Atau tumbuhnya gigi. Kenapa gigi itu pada saat jatuh di bawah gak naik sampai ke atas tadi semua. Ataupun yang bawah gak turun sampai bawah. Kayaknya itulah tubuh kita sebagai manifestasi daripada perwujudan Tuhan adalah juga tubuh kita adalah kecerdasan tanpa batas. Maka oleh karena itu gunakanlah tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Yang berkaitan dengan Tuhan, sahabat, selalu dikaitkan dengan cahaya. Dan cahaya itulah yang telah menjadi energi, dan energi adalah yang menjadi materi. Jadi segala apa yang fisik di alam dunia ini adalah materi, sesungguhnya adalah energi yang memadat. Maka pada saat segalanya adalah karena dia energi, maka hati-hati menggunakan fisik kita. Adalah hati-hati menggunakan adalah panca indera kita. Karena dengan hanya menggunakan mata, sahabat, adalah dengan pandangan kebencian, maka dampaknya akan berbalik kepada kita adalah kebencian. Dari mata yang melotot atau mata yang memandang dengan cinta, sahabat, akan berbeda dampaknya tadi semua, ya. Atau dari mulut yang mencibir atau dari mulut yang tersenyum, itu akan berakibat dampaknya besar pada tubuh kita. Atau dari isyarah-isyarah kebencian yang dari kita, dampaknya akan berbalik kepada kita. Karena segalanya adalah energi, ya, segalanya materi itu adalah energi. Maka hukum fisika itu adalah hukum tarik menarik. Hukum fisika itu adalah hukum aksi reaksi, hukum sebab akibat. Maka akibat yang datang pada dasarnya disebabkan sebab yang kita buat tadi semua. Dari sebab kita mencibir mulut, maka sesungguhnya akan berbalik kepada kita tadi semua. Demikian pula adalah itu bagian tubuh yang dohir. Maka pantas, sahabat, ya, hakikat Allah di alam ini adalah cahaya yang menjadi energi, yang menjadi materi. Maka itulah Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sesungguhnya yang disebut Tuhan itulah cahaya. Maka pada saat cahaya yang masuk pada tubuh kita, tapi kita gunakan adalah dengan kegelapan. Kebencian adalah kegelapan. Kebencian, marah, dendam, dengki adalah kegelapan. Kita telah menggunakan energi Tuhan, cahaya, kita membawanya kepada zulumat tadi semua. Maka inilah akan berakibat. Maka Abah boleh simpulkan segala masalah dalam hidup kita karena kitalah yang menariknya. Kemiskinan, penyakit, tadi semua, kebencian, fitnah, tadi semua, musibah, kitalah masing-masing yang menariknya. Karena inilah konsekuensi dari hukum fisika, aksi reaksi. Ya, kalau di dalam Hindu adalah karma pala. Tadi semua, karma baik akan berbuah baik, karma buruk akan berbuah buruk. Maka demikian pula, sahabat, hati-hati dengan makanan. Makanan yang kita makan adalah, maka disitulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebelum makan mendoakan manusia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar itu. Karena pada dasarnya dari nasi satu piring yang ada di meja kita, bayangkan itu berapa banyak manusia yang terlibat. Abah sering bahas itu. Dari gasnya, berapa banyak manusia yang terlibat untuk gas yang ada di rumah kita. Kemudian dari kompornya, kemudian dari berasnya, dari mulai bibitnya, dari mulai yang menanam, yang memikul, yang memanen, yang kemudian yang menggiling sampai ke rumah kita, yang memasak. Maka itulah pantas kenapa baginda Nabi, sahabat, walaupun makan itu sendiri tetap doanya jamak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Karena semua makanan yang ada di meja itu datang dari cinta. Istri kita memasak adalah dengan cinta. Kemudian petani yang menanam itu semua juga dengan cinta. Maka Anda yang biasa menanam, bagaimana lihat? Yang ibu-ibu senang dengan bunga, ada cinta di situ. Maka hati-hati ya dengan segala apa yang ada di dunia ini, materi ini energi. Dan segala energi akan berbalik kepada kita semuanya. Maka tanaman itu adalah dengan cinta. Maka berarti cinta itu adalah energi, adalah cahaya. Maka jangan sampai adalah beras yang ditanam dengan cinta, yang merupakan perlambang daripada cahaya, kita malah gunakan energinya untuk kebencian. Nah, ini bahaya. Karena pada dasarnya harusnya cahaya itu dikembalikan berupa cahaya. Maka dari beras, dari ikan yang ditanam oleh petani dengan cinta
Abah menyaksikan dan Abah merasakan memelihara ikan, sahabat, bagaimana rasa cinta pada ikan itu. Kita kasih makan penuh dengan cinta tadi semua. Pada saat ikan sehat, kita ikut bahagia karena pada dasarnya adalah tetapi pada saat ikannya itu kita makan, karena itu sudah berwujud energi, maka pada saat energi cinta itu tidak diwujudkan dengan energi kebaikan, menjadi cinta, menjadi cahaya, maka akan menjadi buruk pada kita, sahabat. Maka pahami ya tentang hukum fisika. Berarti sesungguhnya segala masalah yang timbul kita yang menariknya. Segala apa yang menjadikan musibah kita yang menariknya. Segala kebencian tadi semua. Nah, demikian pula adalah dengan rasa sakit yang ada pada diri kita. Sesungguhnya segala sakit itu, maka Allah sedang mengajarkan kepada kita. Sebetulnya katakanlah, pada saat engkau merasa sakit, disakiti orang lain, rasakan. Katakan pada diri, wahai diri, sesungguhnya ini adalah tanaman yang kau tanam tadi semua. Sekaligus kau rasakan, pelajari tadi semua, bahwa sesungguhnya oh ternyata sakit. Nah, sakit itulah yang harus kita pelajari. Ternyata pada saat kita melemparkan energi sakit, maka sesungguhnya adalah memfitnah, menghina orang. Ternyata berbalik pada diri kita adalah rasa sakit yang ada tadi semua. Jadi rasa sakit yang ada karena difitnah orang, dihina orang, dimaki orang. Sesungguhnya Allah sedang mengajarkan, wahai hambaku, itulah yang kau tanam. Maka kau rasakan, maka jadikan pelajaran rasa sakit itu. Mengertilah kita rasa sakit itu adalah juga akan sama dirasakan dengan orang lain. Jadi pada saat kita adalah membagi kepada orang kebahagiaan, pantas sahabat, dalam Al-Quran kebahagiaan itu pada saat kita adalah berbagi. Baginda Nabi mengajarkan, mencontohkan kebahagiaan itu pada saat kita berbagi tadi semua. Pada saat kita memberikan energi yang membuat orang bahagia, sesungguhnya kita telah menjadikan cahaya kepada cahaya. Jadi pada saat cahaya daripada energi Tuhan yang sudah menjadi materi berupa makanan, berupa apa, tapi kita kembalikan dengan tenaga yang ada pada tubuh kita ini untuk maksiat, ya, adalah untuk kebencian tadi semua, ya, maka yang tumbuh, yang datang pada kita adalah berupa juga adalah rasa sakit yang ada tadi semua. Jadi rasa sakit disakiti orang itu terima kasih lah tadi semua. Jadi kalau kita bisa menerima rasa sakit, dijelekan orang, dihina orang, sadari itu adalah tanaman yang kutanam. Terima kasih Allah, Engkau telah ajarkan aku rasa sakit, sehingga aku tidak mau lagi ke depannya adalah menciptakan rasa sakit. Ternyata rasa sakit itu adalah energi. Pada saat menularkan adalah energi sakit, maka yang berbalik pada kita adalah energi sakit. Maka itulah sesungguhnya, pahami ya hukum fisika. Jadi hukum aksi reaksi, tarik menarik, sebab akibat. Kalau dalam bahasa Hindu adalah karma phala. Maka segala apa yang kita tanam, maka akan berbalik pada diri kita. Kalau ada orang yang mengambil uang kita, menipu kita, katakan terima kasih, engkau telah datang menagih hutang pada diriku. Karena sahabat, kehidupan hari ini adalah bisa menjadi buah dari kehidupan yang lalu, atau akan menjadi buah buat kehidupan kita yang akan datang. Maka Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan cinta, karena cinta itu adalah pada saat energi yang cahaya kita balikan berupa cahaya. Nah, kebanyakan kita manusia terkadang adalah apa yang diberikan Allah cahaya, maka kita balikan berupa kebencian, menjadi kegelapan tadi semua. Jadi Abah bisa katakan sahabat, adalah kalian kalau ingin bahagia, maka tumbuh. Bagaimana mungkin adakan bahagia kalau seandainya adalah energi yang selalu kita terima berupa cahaya dari Tuhan, kita kembalikan dalam berupa kegelapan tadi semua, ya. Maka yang akan datang nanti adalah kegelapan. Karena hukum fisika itu adalah udah pasti aksi reaksi. Aksi gelap akan kembali gelap. Harusnya adalah pada saat datang cahaya, kembalikan berupa cahaya. Pantas sahabat, dalam Al-Quran kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirimu, jadikan negeri akhirat tadi semua. Dan ini Abah melihat Pak KDM ini luar biasa. Abah bisa melihat bahwa dia itu sudah bisa menggunakan rasa tadi semua. Hanya orang yang senantiasa menampung adalah energi berupa cahaya, adalah dia kembalikan lagi adalah berupa energi, adalah berupa cahaya.
tadi semua ya. Maka tidak banyak sahabat pemimpin seperti KDM ini tadi semua ya. Abah nggak habisnya adalah tadi semua. Walaupun begitu bagi Abah bukan mengkultuskan orang, tapi Abah menyaksikan Allah tajalli pada orang ini, menyaksikan Rasulullah tajalli pada orang ini. Silakan kalian menganggapnya seperti apa, tapi bagi Abah jelas orang ini adalah sudah menarik energi positif, mengembalikan kepada energi yang positif tadi semua. Dan inilah Abah katakan adalah murid jadi Abah Anom tadi semua ya. Murid jadi Suryalaya tadi semua. Ya. Maka dari kata Allah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu jadikan negeri akhirat. Itu maksudnya. Jadi melihat itu adalah sesungguhnya adalah energi, sahabat. Pada saat kita melihat menggunakan mata saja. Mata ini bisa kita melihat dengan cinta atau bisa melihat dengan benci, bisa melihat dengan dendam ya. Maka lihat dampaknya. Pada saat kamu mata gunakan dengan cinta adalah sesuai dengan kehendak yang memberi cinta, maka mata itu akan menjadi energi cinta. Maka itulah kenapa ada bahasa cinta datang dari mata turun ke hati. Memang, tapi hati-hati juga. Kalau mata dari yang dilahirkan dengan kebencian, maka kebencian datang juga dari mata datang ke hati. Maka inilah sahabat rahasia hidup yang luar biasa, yang Abah melihat Kang Deddy itu sudah bisa menerapkan dalam kehidupan tadi semua ya. Dan maka itulah yang kata Allah, gunakan dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat. Nah itulah ternyata menjadikan cahaya pada penglihatan yang merupakan basar Allah, kembalikan menjadi cahaya, melihat dengan cinta, melihat dengan kasih sayang. Beda kan, melihat dengan kebencian, melihat dengan kasih sayang. Pada saat engkau melihat dengan kasih sayang, karena engkau melihat bahwa melihat itu energi, sahabat. Maka pada saat kau lontarkan pandangan kebencian, maka yang datang kepadamu adalah kebencian. Pada saat engkau pandang mata ini dengan kasih sayang, maka yang akan datang kepadamu adalah kasih sayang. Coba rasakan tadi semua, ya. Dan Abah banyak belajar dari apa Kang Deddy ini. Dan ini tadi semua. Dan itulah kenyataan. Abah pun sudah belajar demikian memanage. Jadi demikian pula dengan pendengaran. Pendengaran ini kan samanya Allah. Gunakan dari apa yang telah Allah anugerahkan. Mendengar itu cahaya, sahabat. Dan cahaya itu energi. Maka pada saat kita gunakan ini adalah kegelapan, mendengarkan fitnah, mendengarkan gibah, mendengarkan adalah orang yang tidak baik, gitu kan tadi. Akhirnya energi yang akan muncul adalah engkau akan mendengar berita-berita yang negatif. Itulah pada saat cahaya tidak dikembalikan kepada pemilik cahaya, kullu syai'in yarji'u ila sholihi, maka yang datang adalah negatif pada telinga pendengaran kita. Dan demikian dengan mulut kita. Dengan mulut kita, dengan tersenyum saja semacam ini, maka sesungguhnya kita telah memberikan energi positif. Atau Abah memberikan kode begini, jempol, sahabat. Ternyata memberikan jempol gini kepada setiap orang, tadi semua katakan bagus, baik, sukses, hebat. Sadar nggak sadar, sahabat, engkau akan begini tadi semua. Selama ini kau tidak pernah mendapatkan jempol karena engkau tidak pernah beri jempol. Pada saat jempol adalah begini, maka yang datang adalah penghinaan kepada diri kita. Jadi kalau kita inginkan energi yang positif, yang baik, maka marilah jadikan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kembalikan dengan cinta. Ini sahabat, kembalikan dengan cinta tadi semua. Karena cinta itu adalah cahaya tadi semua. Asalnya cahaya, kembalikan pada cahaya. Jangan sampai Allah telah menganugerahkan kita hidup itu cahaya. Jangan gunakan hidup kita menjadi kegelapan. Benci, kegelapan, dendam, kebelakan. Akhirnya selain akan berdampak pada nasib kita, juga akan menjadi penyakit pada tubuh kita. Nah, terutama adalah dasar pada saat engkau mencintai orang yang membencimu. Karena tadi engkau merubah tadi kegelapan menjadi cahaya. Itulah kenapa sahabat Abah Anom mengajarkan, dan Kang Deddy tadi baru mengucapkan, menyayangi orang yang menyakitimu. Ternyata itu kita telah merubah kegelapan menjadi cahaya. Tapi kebanyakan dari kita sesungguhnya malah cahaya dirubah kegelapan. Karena kayak tadi, makanan beras yang kita makan adalah dari cahaya matahari. Kemudian juga ditumbuhkan oleh petani dengan cinta. Cinta itu cahaya. Orang yang mengurusnya, yang mengolahnya, yang berdagang dengan berasnya tumbuh dengan cinta, berarti cahaya.
pada saat kita memakannya menjadi kemarahan, kebencian. Cahaya telah kita rubah dengan kegelapan. Maka akibatnya adalah menjadi masalah kepada tubuh kita. Ayo Sup, potong tadi bener. Tadi semua. Be, ada apa maksudnya, Be? Lagi likar. Oh, pantesan ya. Iya. Nah itu. Ya itulah sahabat ya, barangkali terima kasih ke siapa Mas Bambang ya, Mas Adi yang ngirimkan video Kang Deddy. Jangan bosan-bosan, karena kalau menurut Abah ini adalah orang yang menurut Abah kenal dari dulu, dan beliau adalah luar biasa. Bukan hanya sebagai pemimpin ya, tetapi beliau adalah sudah menjadikan tubuhnya adalah Al-Quranul Mubin tadi semua. Dan itulah contoh Rasulullah. Maka Rasulullah tidak berdakwah dengan lisan, bukan fasihnya bahasa Arab, bukan fasihnya Al-Quran, bukan fasihnya Al-Hadis sahabat, tetapi adalah pada saat beliau adalah menjadikan tubuhnya, ucapannya, penglihatannya, pendengarannya dirubah menjadikan cahaya tadi semua. Maka coba ayo kita lakukan. Sayangi makhluk, maafkan yang menyakitimu. Maka Abah sering ajarkan sebelum kita tidur, maka selalulah, ya Allah terima kasih dengan penglihatan ini. Ampunilah dosa dari penglihatanku. Barangkali ada yang kusakiti dengan penglihatanku ini semua. Dan siapapun yang pernah kusakiti dengan penglihatanku, dengan ucapanku, dengan pendengaranku tadi semua, jadilah mereka orang-orang mulia. Bahagiakan mereka ya Allah. Apalagi Abah sudah melakukannya lama pada orang-orang yang menyakiti. Karena dari dulu pun Abah sudah mengerti. Karena tidak ada rasa sakit yang datang pada kita kecuali kita yang mengundangnya. Tidak ada kemiskinan yang datang pada kita kecuali kita yang mengundangnya. Ternyata kemiskinan, kesusahan, masalah, penyakit adalah datang karena kita yang mengundangnya tadi semua ya. Mudah-mudahan dari sekali lagi, jadi merubah diri kita bukan dengan berdoa. Tidak cukup berdoa, tidak cukup sholat, tidak cukup tahajud, tidak cukup. Tapi pada saat bagaimana kita merubah cahaya. Seharusnya sholat itu adalah energi dan cahaya. Harusnya dari cahaya, harusnya dilahirkan pada tubuh ini berupa kebaikan tadi semua. Maka itulah kenapa orang-orang dalam itu orang udah bisa lewat. Sup, kemana sih? Kita mah nggak pernah, kita mah sempit banget itu, Bang. Aduh, sama aja tuh Sup tadi. Iya. Tapi parah di sana. Ini mah kosong di sana, Bang. Ini belum lingkungan. Iya. Nah itulah ya sahabat, barangkali ya Abah lagi perjalanan ya dalam perjalanan mau ke tempat teman, bersilaturahim tadi semua, bersilaturahmi kembali juga dengan silaturahmi ya. Ayo biasakan tadi semua tersenyum tadi semua. Ikutilah orang-orang yang sudah biasa tersenyum. Jangan ikutin orang-orang yang membawa kemarahan, kebencian, kedengkian, dendam, karena engkau yang akan rugi tadi semua. Silakan, semuanya adalah hidup, adalah kita yang melakukannya. Kebahagiaan kita yang menariknya tadi semua ya. Sehat buat Kang KDM tadi semua ya. Terus berjalan, tapi hati-hati. Orang baik banyak musuhnya sekarang ini tadi semua. Dianggaplah pencitraan, dianggaplah nggak apa-apa tadi semua. Kayak Abah aja dakwah katanya soalim. Nah inilah jangan akhir zaman tadi semua. Adalah orang mengajak orang kepada baik dianggapnya katanya sok baik. Nah inilah kita jangan biasakan kita demikian ya. Orang sejelek apapun tetap kita ya. Itu saja yang barangkali sambil menggunakan Abah itu kalau lagi jalan begini selalu ada kesempatan kita gunakan yang bermanfaat tadi semua. Mudah-mudahan yang ngomong juga sama lah tadi semua ya. Bukan berarti yang ngomong lebih baik, tapi saya ingin belajar terus memperbaiki tadi semua. Karena ternyata setelah Abah rubah prinsip hidup sahabat, maka seolah-olah alam ini adalah memberikan respon kepada luar biasa tadi semua. Rizki nggak sulit, ilmu nggak sulit, semuanya kebaikan muncul tadi semua. Inilah yang Abah rasakan sendiri. Jadi Abah bukan bicara tentang teori, tetapi adalah apa yang sudah dipraktekkan dan apa yang sudah dirasakan. Dampaknya luar biasa tadi semua ya. Coba tadi. Tapi kalau kau sebaliknya
merubah energi-energi yang positif tadi jadi energi negatif. Kebencian itu negatif, marah itu negatif tadi semua ya. Marah yang bukan karena Allah, tapi marah karena Allah harus tadi semua. Karena kata Abah juga kita butuh antara akal, kemudian juga jiwa, kemudian syahwat, kemudian adalah sesungguhnya adalah termasuk juga marah gitu semua. Karena marah itu adalah harus kita miliki, syahwat juga harus kita miliki. Tanpa syahwat dan marah tidak akan rame dunia ini dan kalian tidak akan berhasil tadi semua. Karena syahwat itu perlambang api, marah itu api, maka segalanya dengan api adalah akan matang segala sesuatu. Tapi jangan terlalu berlebih karena akan kebakaran tadi semua ya. Gunakan api pada tempatnya. Gunakan api pada ukurannya ya tadi semua. Kiri itu bisa ada gorong-gorong, ke kiri jangan lega. Iya gorong-gorong tapi tebal sih ketinggalannya. Iya. Iya gorong tapi anu harip anu bolongan mahna sih liwati lah. Iya. Bah kiri mah tebal. Ayo maju. Iya. Sok maju di ke kiri asal terus maju kene. Iya. Ah, mana emang ngetop kirinya jauh teh. Iya, apa? Iya. Enggak, tadi semua. Inilah Mang Usup itu harus diarahkan. Sup, lempeng apa kanan, Sup? Kanan. Ini yang nongol di itu Kalimalang. Iya. Iya.